kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, saya termasuk salah satu trainer Japri dan saya owner dari Usha Tailor. Jadi usaha saya ini bergerak dalam bidang jasa fashion. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan materi mengenai rancang keuangan usaha Anda. Mengelola keuangan itu adalah hal yang penting saat kita menjalankan sebuah usaha. Jika Anda tidak pintar dalam mengelola keuangan, maka bersiap-siaplah usaha Anda akan mengalami kesulitan dalam berkembang. Bagi pengusaha yang baru menjalankan usahanya, biasanya mereka mengabaikan dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Mereka suka mencampur antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Mereka merasa bahwa uang yang digunakan untuk usaha adalah uang pribadi. Berikut ini ada beberapa tips sederhana saja agar keuangan usaha dan keuangan pribadi kita tetap sehat dan seimbang. Oke, yang pertama, teman-teman harus memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Keuangan pribadi adalah keuangan yang penggunaannya untuk kepentingan pribadi, seperti membayar sekolah anak, membayar listrik, membayar telepon, biaya kesehatan. Nah, untuk uang usaha itu adalah uang yang penggunaannya untuk usaha, seperti belanja bahan baku, gaji karyawan, pembelian aset. Oke, sekarang yang kedua, teman-teman harus memisahkan rekening tabungan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Itu akan memudahkan kita dalam memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Setelah kita pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, maka teman-teman harus menentukan jumlah uang yang akan digunakan untuk usaha. Nah, jika keuangan kita jelas, maka arus kas pun juga akan menjadi jelas. Lanjut, catat pengeluaran dan pemasukan dengan rapi. Ini ada contoh keuangan saya. Ini bulan Februari tahun 2018. Sederhana saja. Yang penting ada debit, ada kredit, ada saldo, tanggal transaksi, ada nomor nota, dibayarkan atau diterima dari, terus keperluan, keterangannya dikasih. Nah, setelah kita catat, maka akan ketahuan bahwa di bulan ini kita mengalami minus atau laba. Nah, ini untuk saya di bulan Februari saya mengalami minus 365.550. Ini nggak apa-apa, justru kita akan tahu untuk bulan ini kita mengalami minus, maka untuk di bulan selanjutnya, maka bagaimana upaya-upaya kita agar kita tidak minus lagi. Nah, ini kurangi resiko dengan menghindari hutang yang tidak produktif. Untuk mengembangkan usaha berutang itu memang perlu, tapi ketika kondisi keuangan kita sedang tidak baik, maka cicilan hutang itu akan memperburuk keadaan keuangan kita, baik keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Jadi kalau bisa kita menghindarinya. Lanjut. Nah, gaji diri Anda sendiri. Jadi Anda ini bekerja secara profesional. Kalian harus digaji. Jadi kalian tidak seenaknya mengambil keuntungan dari setiap usaha. Sebenarnya apa sih manfaat kita dalam mengelola keuangan? Oke, kita akan berbelanja tanpa ada rasa khawatir. Terus yang kedua, kita bisa terbebas dari hutang yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, ada uang yang cukup untuk biaya darurat. Oke, berikut ada tips sederhana mengelola keuangan. Kalian harus menambah pendapatan
atau mengurangi pengeluaran. Terus pahami bahwa uang itu tidak tumbuh dari pohon, ya. Oke, sekarang kita akan membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan kewajiban. Kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, dan jika tanpa itu, maka kehidupan menjadi tidak sejahtera, atau setidaknya kurang sejahtera. Contoh, makan. Oke. Kemudian keinginan. Keinginan adalah hal tambahan dari suatu kebutuhan, gunanya untuk memenuhi keinginan manusia sehingga manusia tersebut merasa puas. Namun, bila itu tidak terpenuhi, maka kesejahteraannya tidak berkurang. Contoh keinginan, handphone terbaru, tas branded. Oke, sekarang kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita penuhi atau kita keluarkan meskipun kita tidak membutuhkan, dan itu relatif tetap. Contoh, tagihan air, tagihan listrik. Oke. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Misalkan gini, ada temen yang jualan kelontong, racang itu loh ya. Nah, itu biasanya tetangganya suka ngutang atau saudaranya suka ngutang. Nah, ngomongin masalah utang ini sensitif sekali loh ya. Gimana Mbak caranya supaya tetangga-tetangga itu nggak ngutang sama saya? Atau saya itu nggak enak sama saudara saya? Itu kan saudara saya biasanya ngutang ke warung. Saya kan nggak enak, mau nolak itu gimana? Nah, oke. Jawabannya memang ada dua. Yes or no. Oke. Jika kita jawabannya yes, teman-teman boleh ngutangin ke tetangga boleh ngutang ke warung teman-teman. Jadi, hal yang pertama harus kalian lakukan itu kalian memang harus benar-benar tahu orang yang mau ngutang. Tahu, kenal bener ya bagaimana keseharian orang itu, apakah orang itu bisa dipercaya. Kemudian kalau orang yang belum dikenal, jangan dikasih ya. Kemudian hal kedua yang perlu teman-teman lakukan itu adalah membatasi jumlah hutang. Membatasi jumlah hutang. Misalkan tetangga-tetangga boleh ngutang tapi maksimal 50.000 misalkan atau 100.000. Terus teman-teman setelah teman-teman menentukan jumlah maksimal, teman-teman harus membatasi belanjaan dari tetangga-tetangga atau customernya. Jadi misalkan kelihatan nih siapa customernya cuma bawa uang 50.000 ya, jadi kita alihkan. Misalkan sebenarnya orang itu mau khilaf mata, misalkan oh ini pengen ini lagi, uangnya nggak cukup, jadi oh ini saja ya belanjaannya gitu. Oke, jika jawaban teman-teman ini no, pokoknya nggak ngutangin, jadi teman-teman harus berani bilang tidak, bahwa di toko ini tidak melayani hutang. Jadi bisa teman-teman kasih tulisan di depan, tidak menerima hutang. Jadi orang customer yang mau belanja ke toko teman-teman itu baca dulu, atau saudaranya teman-teman yang mau belanja itu baca dulu yang di depan, oh ternyata tidak memberikan hutang. Misalnya customernya teman-teman itu memaksa, aduh tolong dong ngutangin gitu, saya nggak ada duit ini. Teman-teman
harus jujur kepada customer itu bahwa uang yang teman-teman dapat atau teman-teman pergunakan untuk usaha itu memang harus muter. Jadi jujurlah kondisi keuangannya memang sedang tidak baik, dan kalau utang ini tetap dikasih maka akan memperburuk keadaan usaha teman-teman, maka customernya juga akan mengerti. Oke, sebelum saya akhiri, coba teman-teman bayangkan apa sih hal yang terburuk seandainya teman-teman tidak bisa mengelola uang. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.